Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Falak Center bersama saya Reza dan ditemani oleh Aat ya. Hai sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, bagi teman-teman yang baru join, mungkin bisa lihat episode pertama kita yang membahas tentang ayat pertama di Al-Quran, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, dimana di sana kita membahas apa itu Allah, apa itu Tuhan, dan apa itu Zat. Mengapa? Karena dengan teman-teman melihat episode pertama kami, teman-teman bisa lebih paham apa yang sebetulnya kami bahas, apa sebetulnya yang kami bicarakan, kayak gitu. Oke, untuk itu kita langsung mulai aja. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita akan coba bahas yaitu ayat kedua di Al-Quran yang ada di surat Al-Fatihah tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin itu terdiri dari 18 huruf, yaitu alif lam ha mim dal, lam lam ha ro ba, alif lam ain alif, lam mim ya nun, ya, 18 huruf. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin ini huruf alif yang pertama itu munculnya 3 kali, lamnya muncul 5 kali, ha-nya itu muncul 1 kali, mimnya muncul 3 kali, alif lam lam ha, setelah itu ada lamnya muncul 2 kali di situ. Lalu yang al-alamina itu lam yang kelima, dan seterusnya ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 18 huruf. Apabila kita gabung Bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim alif lam lam ha, alif lam ro ha mim nun, alif lam ro ha ya mim, 19 huruf ditambah dengan 18 huruf di alhamdulillahirrahmanirrahim, berarti huruf nun yang terakhir itu adalah huruf yang ke-37 di Quran. Ya, itu pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua yaitu alhamdulillahirrahmanirrahim artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki beberapa alam semesta. Ya, kenapa di sini disebut beberapa alam semesta? Karena al-alamina itu bentuknya jamak. Ya. Nah, kenapa kita bahas tentang alhamdulillahirrabbilalamin? Karena umat muslim kebanyakan ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, umumnya kita langsung mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melatih diri kita, kalau kita lagi sakit pun tetap kita akan mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena artinya alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Nah, kalau kita sedang sakit, maka kita tetap memuji Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku sakit. Semoga sakitku bisa menggugurkan semua dosa-dosaku. Itu ya, yang pertama kita latih. Yang kedua yang kita latih adalah apabila kita sedang kena musibah, misalnya kita nih jatuh gitu dari sepeda, ya kan? Tetap yang akan kita ucapkan pertama kali adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena musibah itu pun adalah bagian dari ketetapannya. Ya, jadi orang yang selalu mengucap pertama kali alhamdulillah adalah orang yang akan menjadi ahli syukur. Sedangkan Allah sudah bilang bahwa semakin engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku untukmu. Ya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pemaknaan selanjutnya, masih di alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah di sini adalah segala puji bagi Allah. Nah, di sini puji-pujian ini kita akan ngebagi 3, yaitu qadim ala qadim, yaitu Allah sedang memuji dirinya sendiri. Qadim ala hadis, yaitu Allah sedang memuji Nabi Muhammad SAW. Dan sesama makhluk saling memuji. Ya,
Oke, kita bahas dulu yang pertama, qadim ala qadim, yaitu Allah sedang memuji dirinya sendiri di surat Toha ayat 14. Mungkin bisa dibantu ya Kak Eza untuk ditayangkan surat Toha ayat 14. Oke, siap. Ya. Nah, di sini kita bisa baca ya terjemahannya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Ya. Nah, di sini pemahaman ayat ini memang harus betul-betul dipahami. Kenapa? Karena pada awalnya ayat ini itu Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat. Sahabat, misalnya gini, para sahabat pada kumpul semua. Lalu Rasulullah berbicara kepada sahabat dan orang-orang di sekelilingnya. Inani anallah, akulah Allah. La ilaha illa anna, tiada Tuhan selain aku. Gitu. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya kan? Nah, kalau kita menyempitkan makna ayat ini, bahwa pada saat itu Nabi Muhammad sedang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena ayat ini keluar dari Nabi Muhammad yang didengar oleh para sahabat dan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi kenapa para sahabat dan orang-orang di sekelilingnya itu tidak menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan? Kenapa? Karena Nabi Muhammad, para sahabat, dan orang-orang di sekelilingnya itu sudah memahami ayat di surat Al-Baqarah ayat 115. Ya, coba bantu ditayangin Kak Eza ayatnya. Oke. Al-Baqarah ya? Ya. Nah, di sini kita bisa baca terjemahannya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ya. Nah, kita sudah tahu ya kenapa para sahabat dan orang-orang di sekelilingnya itu sudah paham bahwa kemanapun kita menghadap, ya kan, disitulah wajah Allah. Artinya Nabi Muhammad melihat para sahabat, Nabi Muhammad melihat Allah. Nabi Muhammad itu dilihat oleh para sahabat melihat Nabi Muhammad adalah Allah. Orang-orang yang di sekelilingnya melihat para sahabat dan melihat Nabi Muhammad itu adalah Allah. Nabi Muhammad dan para sahabat melihat orang-orang di sekelilingnya, mereka melihat Allah. Nah, gitu ya. Nah, kenapa ini sangat penting sekali? Karena ingat ke episode sebelumnya bahwa Allah itu hanyalah sebuah nama. Ya kan? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbika, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Siapa namanya? Namanya Allah. Allah itu adalah nama dari rangkuman 99 Asmaul Husna, dirangkum menjadi satu nama, yaitu Allah. Jadi Allah itu adalah nama dari zat yang bergelar Tuhan, gitu ya. Makanya kita bisa memahami tentang ayat ini. Nah, para sahabat dan orang-orang di sekelilingnya itu tidak menganggap Tuhan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu mengatakan inani anallah la ilaha illa ana. Ya, demikian tentang pemaknaan surat Toha ayat 14, di mana ada qadim ala qadim, yaitu Allah sedang memuji dirinya sendiri. Ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pemaknaan selanjutnya, yaitu qadim ala hadis, di mana Allah itu sedang memuji Nabi Muhammad SAW, yaitu di surat Al-Qalam ayat 4. Ya, mohon dibantu Kak Eza ditayangin. Nah, di sini ya, kita artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, engkau di sini adalah Nabi Muhammad.
Ya, di sini Allah sedang memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Lalu pemaknaan berikutnya adalah sesama makhluk itu saling memuji, di mana di jazakumullahu khairan kasiran. Ya, semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikanmu. Gitu. Ya. Nah, kalau kita memahami ini tentang puji-pujian, maka kita sangat memahami bahwa Allah itu hanyalah sebuah nama. Ya. Kenapa disebut nama? Kita lihat lagi di ayatnya, di mana nama bersaksi kepada zat. Ya, kita buka di surat Ali Imran ayat 18. Ya, mohon ditayangkan Kak Eza. Nah, di sini ada tulisan syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Gitu ya. Syahidallahu, syahida itu adalah menyaksikan. Jadi Allah sebagai nama di sini bersaksi. Nama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Nah, Dia di sini zat. Ya, nah di sini kita baca artinya, Allah kan pihak satu, ya kan, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia, berarti ada pihak dua, ada identitas, ada entitas, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara entitas dengan identitas. Nah, ya, di sini nama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dia di sini adalah zat. Ya. Nah, sekarang kita akan bertanya, lalu bagaimana dengan nama itu? Ya. Nama itu bentuknya kayak gimana? Tidak ada. Nama itu tidak berbentuk. Ya kan? Nama itu tidak berbentuk. Misalnya ini mikrofon. Ini baju, ini namanya apa? Namanya baju. Ini namanya apa? Ini mikrofon. Ini namanya apa? Ini pipi. Ini namanya apa? Ini jidat. Ini namanya apa? Ini rambut. Jadi semua hanya nama. Nama yang menunjukkan sesuatu. Tapi nama sendiri itu tidak berwujud. Itu. Ya. Nah, nama di sini itu sangat luas artinya. Misal, seseorang yang mengambil hak orang lain, namanya adalah mencuri. Jadi semuanya hanya nama. Kita ini, semua ini hanya nama. Makanya disebutlah kita semua ini adalah fana. Yang nyata hanyalah Allah. Allah adalah nama dari zat yang bergelar Tuhan. Ya. Nah, di mana? Ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin, ya kan? Di surat Al-Hadid ayat 3. Nah, di situ disebutkan ya zohir. Dialah yang maha nyata. Jadi kalau Dia maha nyata, berarti kita ini fana. Itu, ya. Kita harus memahami tentang hal ini. Jangan-jangan kita selama ini menyembah nama. Padahal sejatinya kita ini haruslah menyembah sang pemilik nama, yaitu zat. Zatlah yang memiliki nama. Dan nama tidak bisa dipisahkan dari zat. Itu, ya. Nah, kalau di masjid-masjid kan kita lihat nih ada tulisan atau ukiran Allah, ya kan? Di masjid ada tulisan Allah, diukir dari kayu atau dari batu atau dari besi. Pertanyaannya, apakah bentuk Tuhan itu seperti itu? Kan enggak, ya kan? Itu hanya simbol untuk memudahkan kita menyebut. Nah, kalau kita balik lagi sedikit di surat Toha ayat 14, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku, ya kan? Nah, di sini kita akan melatih diri kita bagaimana caranya menyebut Allah tanpa harus mengingatnya. Itu.
Ya kan? Kenapa itu penting? Karena jangan sampai kita ini ingat Allah kalau dalam keadaan sholat aja gitu. Padahal apapun kegiatan kita, mau di atas motor, lagi nyetir mobil, di bis, di pesawat, di kereta, lagi ngobrol, mungkin lagi ngopi, ya kan? Tetap di sini kolbu itu harus otomatis menyebut nama Allah. Sebut namanya. Tapi ketika kita menyebut nama Allah, jangan tergambar apapun. Jangan tergambar ada alif, lam, ha, ada ukiran kayunya seperti ini, ada ukiran batunya seperti ini, ada ukiran besinya seperti ini. Jangan. Kenapa? Karena Allah mah tidak ada yang setara dengan apapun. Tidak ada yang serupa dengan apapun, ya. Jadi kita sebut namanya secara otomatis. Lagi tidur aja kita harus belajar bagaimana menyebut nama Allah tanpa harus kita ingetin dulu gitu. Ya, itu yang harus kita latih. Oke. Nah, pemaknaan yang terakhir di Alhamdulillahirrabbilalamin adalah puji-pujian, yaitu sesama makhluk saling memuji. Misalnya jazakumullahu khairan kasiran. Artinya semoga Allah membalas kebaikanmu. Gitu kan ya? Nah, itu adalah puji-pujian antar sesama makhluk. Nah, ingat kalau kita dipuji, misalnya, wah, ilmu kamu luar biasa ya. Ingat bahwa ada yang maha berilmu itu menitipkan ilmu kepada kita. Terus ada yang bilang, kamu hebat ya. Ingat, ada yang maha perkasa, Al-Aziz. Dialah yang menitipkan keperkasaannya kepada kita semua agar kita hebat. Wah, kamu pintar sekali ya. Wah, kamu ganteng sekali ya. Wah, kamu ini. Jadi puji-pujian yang kepada kita selalu kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita mah gak bisa ngapa-ngapain, ya kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya upaya. Kalau nggak ada, ya emang nggak ada gitu. Nggak ada yang bisa kita ngapa-ngapain, nggak ada kecuali Allah yang mengizinkan kita bisa ngapa-ngapain. Ya, mudah-mudahan penjelasan tentang pemaknaan Alhamdulillahirrabbilalamin bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan kita. Mungkin ada tambahan dari Kak Eza, gimana Kak Eza? Wah, mantep banget nih. Saya dari tadi nyimak sampai apa ya, terus kesima lah apa yang dijelasin oleh. Jadi apa ya, saya lebih paham lagi, terutama secara pribadi untuk memaknai surat Al-Fatihah, terutama di ayat keduanya. Dan buat teman-teman juga semoga apa yang kita sudah bahas juga turut menambah pemahaman teman-teman supaya lebih lengkap lagi, lebih paham lagi tentang makna ayat dari surat Al-Fatihah di surat kedua. Ayat kedua. Ya, ayat kedua. Oke, mungkin kita mau nunjukin apa ya, tafsir falak punya kita ya. Jadi kita bakal lihat pecahan huruf di surat Al-Fatihah di ayat keduanya. Boleh ya? Boleh. Silakan, Oke, silakan. sebentar ya. Kita siapin dulu. Oke, kalau salah di sebelah sini. Oke, ini dia. Ya. Buat teman-teman yang pengen tahu tafsir falak, recahan huruf Quran per hurufnya kayak gini, kurang lebih. Ya. Nah, itu ya ada angka 18 ya, huruf nun. Ya kan? Kira-kira ada lagi nggak? Ya, sudah cukup ya. Artinya bahwa Al-Quran itu terstruktur. Apabila hilang satu huruf maupun bertambah satu huruf, maka struktur Quran berantakan gitu. Masya Allah ya. Allah yang langsung memelihara Quran seperti di surat Al-Hijr ayat 9. Ya, cukup ya Kak Eza ya. Nah, Oke, makasih banyak Kak atas materinya untuk hari ini. sama-sama, terima kasih juga. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikan hampir mau 20 menit ya. Ya. Oke. Kami akhiri saja.
pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.